melakukan ini supaya bisa berjalan dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan oleh Tuhan, pujilah namamu di atas bumi di dalam sorga. Sebelum kami mendengar dan pelajari firman, biarlah Roh yang kudus kau menolong kami untuk bisa mengerti maksud dan rencana kehidupan kami. Tolong berkati semua peralatan kami, signal, dan terutama telinga batin kami untuk bisa mendengarkan firman. Kita serahkan dosa yang Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Izinkan saya share ya. Kok nggak bisa share ya? Oke. Bisa kelihatan ya? Oke. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Let Me Do It My Way. Ini bisa dibaca dari perspektif manusia dan bisa dibaca dari perspektif Tuhan ya. Kadang kita bisa sering bilang kepada Tuhan, let me do it my way gitu. Tapi kadang Tuhan bilang, let me do it my way juga. Tapi jadi dari judul ini kita bisa melihat bahwa bisa dari dua perspektif ya, dari posisi Tuhan dan dari posisi manusia. Dan dari judul ini kita akan belajar dari satu pengalaman hidup dari seseorang tokoh Alkitab yang kita akan belajar bersama-sama bagaimana dia belajar untuk menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. By the way, ada dengar keribut-ribut ya? Ya, keren-keren. Wait ya, kita pindah tempat dulu. Sorry. Oke, sorry guys. Oke. Ini adalah Sungai Yordan ya. Ini adalah foto Sungai Yordan yang semua kita tahu itu apa Sungai Yordan. Beginilah indahnya Sungai Yordan. Airnya keruh dan terlihat airnya kecoklatan itu. Jadi mungkin ini adalah salah satu alasan untuk tidak mandi di sungai ini. Teman-teman lihat ya kondisi sungainya. Dan Naaman tidak mau mandi di situ. Mungkin dia pikir gantinya saya sembuh dari kusta malah penyakit lain yang akan muncul. Jadi kita lihat kondisi sungai tadi. Dan kalau kita belajar baca Alkitab, cara Tuhan menyembuhkan manusia dari penyakit bukan saja menyembuhkan dia secara fisik ya, tetapi secara rohaninya juga. Dan contoh yang kita akan lihat pada malam hari ini adalah Naaman. Dan penyakit kusta di dalam Alkitab identik dengan dosa ya. Dan kalau di zaman Alkitab orang-orang yang terkena penyakit kusta, orang pasti menuduh mereka atau dicap sebagai orang yang sudah melakukan dosa besar. Jadi orang-orang penyakit kusta waktu itu harus dikucilkan, harus dijauhkan dari masyarakat gitu. Oke.
saya ajak teman-teman untuk baca buka Alkitab teman-teman masing-masing supaya teman-teman bisa bawa sesuatu yang berguna nanti pas keluar dari Zoom meeting ini. Oke, kita baca 2 Raja-Raja 5 ya. 2 Raja-Raja 5 adalah basis pelajaran kita pada malam hari ini. 2 Raja-Raja 5 pasal 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Oke, kalau kita lihat biografi dari Naaman ini, semua yang disampaikan oleh Alkitab tentang dia hanya berkisar masalah profesinya. Oke, dia seorang panglima, dia seorang terpandang, disayangi raja, dia seorang pahlawan, dan itu masalah profesinya aja. Kita nggak tahu siapa istrinya, berapa anaknya, dia keturunan siapa, kita nggak tahu. Tetapi di sini Alkitab menulis biografi atau biodata dari Naaman ini secara profesional dalam pekerjaannya. Dia seorang panglima, seorang terpandang. Jadi itu yang kita ketahui tentang Naaman. Next. Dan orang kedua yang kita ketahui di dalam kisah ini adalah seorang anak kecil ya. Oke, sebelum kita ke sana, dan dari semua atribut yang dimiliki oleh Naaman, ternyata dia memiliki sakit kusta gitu. Oke. Dari semua atribut yang dia miliki, panglima, seorang terpandang, disayangi, ujung-ujungnya sakit kusta. Oke. Ada karakter kedua yang kita akan lihat, yaitu anak kecil. Dan di 2 Raja-Raja 5 ayat 3 di sana dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 2, seorang anak kecil ini, orang budak atau seorang hamba dari Israel, menyampaikan kepada nyonyanya, nyonya dari istri dari Naaman ini, bahwa ada seorang nabi di Israel atau di Samaria gitu, yang bisa menyembuhkan. Oke. Laporan anak ini memberi harapan kepada Naaman yang sakit kusta ini. Oke. Dan kita tidak tahu prosedurnya, tiba-tiba Naaman sudah ada di hadapan Raja Aram. Oke. Tiba-tiba Naaman ada di hadapan raja di ayat 4 kalau nggak salah. Nanti kita lanjut. Oke. Di ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Oke. Kita tidak tahu apa itu begini-begini. Mungkin dia menceritakan secara detail ya. Atau mungkin karena dia hamba ya, tidak usah perhatikan detailnya. Yang pasti ada nabi yang di Israel. Tetapi mungkin karena begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis itu, akhirnya yang ditangkap Raja Aram itu agak aneh nanti di dalam suratnya. Nanti teman-teman akan baca. Begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis itu. Dan disambut positif oleh Raja Aram ya. Tuannya Naaman gitu. Lalu raja langsung menyuruh Naaman pergi ke Israel. Naaman pun langsung pergi. Di ayat 5. Di ayat 5 kita bisa lihat bahwa Naaman langsung pergi ke Israel. Jadi tidak mengambil waktu yang lama ya. Setelah anak itu sampaikan, istrinya sampaikan Naaman sampaikan ke raja, raja sampaikan ke suruh pergi ke Israel. Ayat 5. Ayat 5
ini di sana dikatakan ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Oke, tiba-tiba Naaman udah sampai ke Israel. Jadi cepat ya prosesnya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Oke, teman-teman lihat tadi ya, apa yang disampaikan Naaman di ayat 4. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Oke, apa yang isi suratnya ayat 6 tadi? Supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Padahal yang disampaikan anak kecil tadi itu adalah ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan. Tetapi isi surat dari Raja Aram kepada Raja Israel bahwa Raja Israel yang justru akan menyembuhkan penyakit kustanya Naaman. Jadi ada miskomunikasi. Makanya tadi nggak salah, kata begini-beginilah itu nggak jelas. Kan? Jadi bisa diinterpretasikan macam-macam. Jadi oke, Naaman akhirnya sampai di Samaria di hadapan Raja Israel. Di ayat 6 tadi. Tidak berapa lama perjalanan ke sana, tiba-tiba sudah kasih surat ke Raja Israel. Jadi kita nggak tahu berapa jarak, tidak dikasih tahu berapa orang mereka pergi dan berapa jarak ke sana. Perhatikan ayat 1-5 tadi ya. Ayat 1-5 di Damaskus atau di Aram itu segala sesuatu berjalan efektif dan efisien gitu. Ayat 1-5 itu ceritanya itu cepat sekali. Naaman sakit, istrinya mendengar kabar dari budak, seorang hamba gadis. Naaman pergi ke raja memerintahkan pergi ke Israel. Everything's fast, jadi semua tidak ada delay di sana. Semua berjalan dengan cepat. Ya. Tetapi ketika sampai di Israel, temponya sudah semakin lama gitu. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini, dapatkah mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Oke, jadi Raja Israel ini salah tangkap dengan apa yang disampaikan oleh Raja Aram. Sehingga dia mengoyakkan jubahnya, pakaiannya, dan berpikir bahwa Raja Aram ini mencari gara-gara. Oke. Irama cerita di Israel tidak sama dengan irama cerita di Damaskus tadi. Sangat lambat di Israel. Bayangkan, di mana posisi Naaman waktu Raja sedang baca surat, terus mengoyakkan pakaian, terus marah-marah di situ. Naaman posisinya nunggu, lihat-lihat aja gitu. Bayangkan orang yang sakit kusta, berdiri di hadapan raja yang marah-marah, tidak jelas, dan itu tidak membawa kesembuhan, tidak ada pengaruhnya kepada kesembuhan dia. Gitu. Oke, jadi Naaman dibuat nunggu. Gitu. Semua yang raja lakukan tidak ada hubungannya dengan penyembuhan Naaman. Bicara sana sini tidak persoalan tidak selesai gitu. Bahkan bayangkan teman-teman berada di posisi Naaman ya, kasih surat, terus gantinya kita cepat sampai ke tujuan, malah nunggu delay sampai dapat marah, terus pokoknya itulah. Itu yang dihadapi oleh Naaman. Mari kita lanjut 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepada aku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Oke.
Padahal pesan dari anak tadi kan jelas, ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan. Tetapi yang disampaikan oleh Naaman kepada raja, begini-beginilah. Gitu. Jadi isi surat dari Raja Aram juga nggak jelas. Jadi yang dikira Raja Israel, ya dia yang menyembuhkan. Tetapi yang terjadi adalah ternyata ada Nabi Elisa. Kita nggak tahu kenapa Elisa mendengar secara supranatural atau ada yang menyampaikan ke dia atau enggak. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti Nabi Elisa mendengar kisah itu. Dan teman-teman lihat di sini, poinnya yang penting. Perjalanan dari tempat Elisa ke tempat raja kan jauh juga. Jadi Elisa menyuruh suruhannya gitu, menyampaikan pesan bahwa orang itu ke sini gitu. Di mana Naaman waktu itu? Dalam perjalanan itu Naaman apa? Posisinya apa? Posisinya tetap menunggu gitu. Jadi Naaman ini di-delay gitu. Lama sekali. Makanya kita baca tadi ayat 1 sampai 5, segala prosedur yang di kerajaan Aram itu cepat sekali gitu. Ternyata setelah sampai di Israel, segala sesuatu lambat sekali. Mungkin kayak kita, kalau yang pernah ke Singapura, orang-orangnya tertib kan. Jadi segala urusan itu cepat gitu. Terus orang yang biasa tinggal di Singapura, terus datang ke Indonesia, urus KTP, ngantri, dan pakai sogok lagi lama, dan itulah kalau dibandingkan ya. Jadi itu yang dirasakan oleh Naaman. Itu cuma analogi. Jadi raja menyuruh Naaman ke rumah Elisa. Jadi sepanjang kita nggak tahu berapa lama, tetapi intinya Naaman menunggu di sana, menunggu melihat raja koyakan jubah, marah-marah nggak jelas, menunggu Elisa punya suruhan juga menyampaikan itu, kan butuh waktu. Mari kita lanjut. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Oke, teman-teman lihat ya. Naaman datang dengan kudanya dan keretanya. Jadi dia datang dengan segala kewibawaannya sebagai seorang panglima lah, gitu. Seorang yang memiliki kedudukan lah. Dia datang dengan kudanya dan keretanya. Oke. Tidak ada orang di depan rumah Elisa waktu itu, dan Naaman harus tunggu lagi. Tunggu di depan rumah Elisa. Tidak ada yang menyambut dia, padahal dia orang penting kan. Tidak ada yang menyambut. Padahal Elisa yang disuruh datang dia ke situ. Sampai di situ, dia di-delay lagi. Bayangkan, delay after delay yang dihadapi oleh Naaman. Mari kita lanjut. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, engkau menjadi tahir. Itu pun bukan Elisa yang datang. Elisa menyuruh seorang suruhan pula kepadanya. Bayangkan, seorang yang terpandang, seorang yang memiliki kedudukan, harusnya kan Elisa yang enggak sama dia kan, harus nunduk sama dia kan. Ini enggak, Elisa menyuruh orang lain pula yang menghadap Naaman. Pergilah mandi 7 kali dan dalam sungai Yordan. Oke, Naaman marah sekali disuruh mandi di sungai Yordan. Oke, pertama tadi yang kita lihat tadi, kondisi sungai Yordan itu ya segitulah, coklat-coklat gitu. Dan dia marah sekali. Dan ini adalah puncak kemarahan karena menunggu terlalu lama sebenarnya. Di kerajaan Israel, di istana raja tadi dia menunggu. Di depan rumah Elisa, Nabi Elisa, dia menunggu juga.
dan cuma diperhadapkan dengan suruhan Elisa. Bukan Elisa yang turun tangan, tapi suruhannya. Bayangkan, derajat seorang yang terpandang di negaranya direndahkan serendah itu. Marah sekali dia. Dan puncak kemarahannya lebih parah ketika disuruh mandi di Sungai Yordan. Oke. Tadi aku udah jelasin orang Singapura masuk Indonesia. Jadi Naaman marah karena melihat bagaimana dia diperlakukan. Masa saya diperlakukan seperti ini? Di istana saja tadi kita dimarah-marahin sama raja, terus di sini saya disuruh mandi di Sungai Yordan. Pokoknya delay-nya lama sekali, jadi dia marah sekali. Baik, kita lihat, kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 26 atau 27, Elisa bisa melihat apa yang dilakukan Gehazi meskipun tempat yang jauh, dan karunia ini dimiliki Elisa. Teman-teman tahu kan, ketika Naaman sudah mau pergi dan dia memberikan hadiah kan pada akhirnya kepada Elisa ketika dia sudah sembuh, dan Elisa menolak kan. Tetapi hambanya Elisa mau ngambil kan hadiah itu. Tapi Elisa tahu, meskipun Elisa tidak ada di tempat yang sama. Teman-teman ngerti kan? Contohnya, Naaman udah pergi jauh tuh, tapi terus dikejar kembali kan sama Gehazi. Tapi Elisa tahu kejadian itu meskipun dia tidak ada di sana. Dan Elisa punya karunia itu. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika Naaman berjalan dari Aram ke Samaria, Elisa tidak diberitahu? Gitu. Kan bisa siap-siap kan? Ada petinggi. Contohnya ada petinggi masuk gereja saudara. Mana yang lebih bagus? Ketika dia kasih tahu atau ada petinggi yang masuk ke rumah saudara? Mana yang lebih bagus? Ketika dia kasih tahu atau dia datang dengan mendadak? Pasti harus dikasih tahu kan lebih bagus, supaya kita bisa tampilkan yang bagus kan. Kenapa Elisa diam saja? Kenapa Elisa diam saja meskipun dia tahu bahwa ada petinggi dari negara lain datang ke negara kita? Oke. Boleh jadi segala keterlambatan yang dialami Naaman adalah bagian dari proses kesembuhannya. Jadi boleh jadi segala delay atau kekesalan yang dihadapi itu, atau dianggap remeh tadi, adalah bagian dari kesembuhannya. Cerita kunjungan orang yang berpengaruh dari luar Israel itu bukan cuma Naaman ya. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 10 di mana Ratu negeri Seba datang ke Israel. Di mana kalau kita baca di 1 Raja-Raja 10 sampai Ratu negeri Seba ini, Ratu Seba ini memuji segala keteraturan yang ada di Israel waktu zaman Salomo ya. Jadi itu kita bisa bandingkan. Ketika Naaman yang juga tinggi dan yang datang ke Israel, tidak ada sambutan apa-apa, tidak ada sesuatu yang wah gitu. Tapi ketika Ratu Sheba datang ke Israel, everything's in order. Jadi sampai dia memuji apa yang ada di sana. Jadi kalau kita lihat ayat 1 tadi, kita mengetahui Naaman secara pribadi ya. Dia mengontrol tentaranya, dia seorang panglima. Kedua, dia dihormati raja. Pasti raja mendengarkan dia. Ketiga, dia di hadapan musuh dia juga kontrol karena dia selalu menang gitu. Jadi kita lihat di ayat 1 tadi, Naaman seorang yang biasa mengontrol gitu. Oke? Seorang yang biasa mengontrol.
Dia mengontrol tentaranya, dia bisa mempengaruhi raja, dia bisa mengontrol musuhnya. Oke, tiba-tiba pada suatu keadaan orang yang biasa mengontrol kena penyakit kusta. Sekarang posisinya terbalik gitu. Penyakit ini sekarang dia tidak bisa mengontrol apa-apa gitu. Karena penyakit ini yang sendiri datang, yang milih, dia nggak bisa memilih gitu. Penyakit apa yang datang kepada dia. Terus bagaimana proses penyakit itu berjalan, dia tidak bisa tentukan, dia tidak bisa kontrol gitu. Sejauh mana baran penyakit itu dia nggak bisa kontrol. Dan zaman itu belum ada obat untuk penyakit ini. Jadi bayangkan orang yang biasa mengontrol tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena penyakit ini. Bayangkan saudara, teman-teman berada di posisinya Naaman ya. Orang yang biasa mengontrol sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk pertama kali dalam hidup Naaman tidak bisa mengontrol keadaan gitu. Untuk pertama kali dalam hidup Naaman tidak bisa mengontrol keadaan. Penyakit itu tidak menyerang dia secara fisik, tetapi juga secara mental, emosi, dan harga dirinya. Seperti yang kita lihat tadi, delay after delay, bahkan Elisa tidak mendengarkan, tidak bertemu dia secara langsung. Terutama orang yang bisa mengontrol situasi ya. Orang yang biasa mengontrol segala sesuatu, situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita bisa mengontrol atur orang. Sekarang kita tidak bisa mengatur apa-apa, malah kita yang diatur sama orang. Itu sangat menyakitkan dalam posisi Naaman. Dalam konteks inilah Naaman dibiarkan menunggu di Israel untuk belajar melepaskan segala kontrol dan biarkan Tuhan mengontrol keadaan buat dia atau buat kamu. Jadi segala delay yang dihadapi di Naaman tadi, segala kekecewaan itu bagian dari cara Tuhan untuk melepaskan segala kontrol, segala ego yang dimiliki oleh Naaman, yang kekuasaan dan mau mengontrol segala sesuatu. Dan namanya Naaman yang mengontrol, waktu berobat pun dia yang kontrol. Nanti teman-teman akan lihat ya. Makanya judul tadi sesuai dengan judul tadi kan. 2 Raja-Raja 5 ayat 11-12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Teman-teman lihatlah apa yang dilakukan oleh Naaman. Proses penyembuhan dia yang harus tentukan. Let me do it my way gitu. Seperti judul renungan kita. Siapa yang harus sembuhkan dia yang atur. Cara penyembuhan dia mau kontrol. Tempat penyembuhannya dia mau kontrol. Itu sama dengan teman-teman pergi ke dokter. Terus dokternya dokter gini loh caranya nanti ya. Kalau mau operasi gini jahitnya gitu.
ketika dia disuruh sama orang, dia harus masih mau ini, masih karena dia ngomong. Jaringannya nggak terganggu. Halo, masih kedengaran? Putus-putus, bro. Sekarang udah oke. Oke. Yang saya share masih muncul nggak ya? Udah nggak ada, bro. Mau share lagi ya? Sorry teman-teman, koneksinya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi Naaman yang biasa mengontrol, bahkan untuk penyembuhannya juga dia kontrol. Siapa yang sembuhkan, cara penyembuhannya, dan di mana tempat penyembuhannya. Makanya dia bilang kan di ayat 11 tadi, ayat 12, bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Jadi dia yang mau tentukan di mana harus disembuhkan. Kalau kita lihat tadi sungai Yordan tadi ya, yang keruh itu, pantasan dia nggak mau mandi di sana kali. Karena dia membandingkan sungai-sungai yang di tempat lain. Terus dia bilang, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Terus menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit. Jadi dia yang ngatur gitu cara penyembuhannya. Oke. Untung saja ada hambanya yang bijaksana, hamba dari Naaman. Kita baca di 2 Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Oke, teman-teman lihat ada kata merah di sana, ya Bapak. Mereka dengan sopannya menyampaikan apa? Mereka kan tahu posisinya mereka, cuma pegawai kan. Jadi mereka harus bijaksana juga menyampaikan ini. Dan kita harus belajar juga dari pegawai-pegawai ini ya. Kadang karena mungkin kita mau cari muka sama atasan kita ya, kita mau bilang apa yang menyenangkan dia kan. Jadi iya betul itu Sungai Yordan nggak bagus, lihat aja itu keruh gitu, pasti tambah penyakit nanti. Mending di sana aja gitu. Jadi yang menarik justru mereka memberikan masukan yang membuat dia berpikir gitu. Masa suruh mandi aja gitu kan. Kalau dia bilang yang lebih sukar lagi, pasti Bapak mau turuti. Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Jadi Naaman orang hebat tidak biasa melakukan hal yang sepele gitu. Cuma mandi itu hal sepele gitu. Karena dia biasa melakukan hal yang besar gitu. Jadi kadang kita seperti itu gitu. Kalau dikasih hal-hal yang kecil, contohnya di gereja atau di mana cuma 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 itu gitu. Kita nggak mau di kerja yang begini. Jadi
Halo, sorry. Kedengaran? Halo. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Jelas. Oke, sorry. Sorry teman-teman. Aduh. Mungkin ini bagian dari ini kesembuhan kita. Biar sabar. Jadi kadang kita seperti Naaman ya, nggak mau dikasih pekerjaan yang kecil. Sukanya pekerjaan yang besar. Kita ingat di dalam Injil ya, Yesus bilang, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Dia akan dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. Jadi, tetapi di balik kemarahannya, Naaman punya kerinduan untuk sembuh ya. Kita bisa lihat lanjutnya di mana dia akhirnya pergi ke sungai dan mandi di sana dan celup 7 kali. Dan pada akhirnya dia sembuh bukan karena mandinya sebenarnya, tetapi karena dia melakukan apa yang diperintahkan hamba Tuhan Nabi Elisa. Jadi bukan karena dia mandi dia sembuh, tapi karena dia taat apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan. Karena taat itu sangat susah ya. Bagi orang yang biasa mengontrol, menuruti atau taat perintah orang lain, hal yang paling susah. Bagi orang yang biasa mengontrol, taat atau turut perintah seseorang itu sangat susah. Teman-teman mungkin ingat ya, penurutan paling susah dilakukan. Jika kita tahu kita tahu bahwa Adam dan Hawa ya, kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena tidak taat tadi. Karena tidak patuh. Oke. Apalagi orang yang biasa memerintah atau mengontrol. Dan akhirnya Naaman yang hebat itu menurut apa yang disampaikan. Sepintas terlihat dia sembuh dari kusta jasmani saja, tetapi dia juga sembuh dari kusta rohani. Ingat apa yang saya bilang tadi dari awal, bahwa ketika Tuhan menyembuhkan orang-orang di dalam Alkitab itu tidak hanya sembuh secara fisik ya, tetapi secara rohani juga. Dan itu yang dialami oleh Naaman. Naaman tidak sembuh secara fisik dari kusta jasmaninya, tetapi dia juga sembuh dari kusta rohaninya. Mari kita lihat bukti kesembuhan total dari Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Oke. Biasanya hanya anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Siapa yang punya anak di sini pasti tahu ya, atau yang punya ponakan. Kalau anak-anak dikasih sesuatu, pasti orang tuanya atau kakaknya atau om atau tantenya bilang apa, ya kan? Bilang apa? Gitu juga kalau mau minta maaf. Bilang apa? I'm sorry that I have to say sorry. Jadi bukan sorry-nya dari dia gitu, cuma karena dibilang sama orang tuanya gitu. Jadi cuma anak kecil yang tidak tahu berterima kasih gitu. Maksudnya yang nggak mengerti ya, karena harus dibilang sama orang tua. Tapi apa yang terjadi ya sama Naaman, dia berterima kasih kepada abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Dengan berterima kasih, ia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Bayangkan, biasanya kalau seorang orang
tentara atau panglima kalau sudah pulang perang ya pulang aja gitu. Tetapi ini menunjukkan kerendahan hati dari Naaman ya setelah sembuh dari penyakitnya. Dan dia berterima kasih secara pribadi di hadapan Nabi Elisa. Coba teman-teman bandingkan ayat 9 tadi, di mana dia berdiri di atas keretanya dan kuda dengan seluruh pasukannya itu dengan segala atribut-atribut yang dia miliki itu. Menunjukkan siapa dia gitu. Tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Nabi Elisa. Menunjukkan kerendahan hatinya. Waktu dia datang tadi di ayat 9 pertama kali, ia sangat gagah dan dengan segala atribut yang dia miliki itu. Kenapa? Kenapa dia gagah sekali dengan atribut yang dia miliki? Untuk menutupi kustanya dengan segala kegagahannya. Dia menutupi kustanya dengan segala kegagahan yang dia miliki. Seringkali kita juga demikian ya, menutupi kusta kita dengan gelar, harta, jabatan, status, dan lain-lain. Supaya kita dihormati, tetapi pada kenyataannya kita sedang menutupi kusta kita. Supaya orang lain hormat sama kita, kita menutupi dengan segala atribut-atribut itu. Ternyata kita sebenarnya punya penyakit kusta, bukan kusta secara fisik ya, kusta secara rohani. Kusta secara rohani itu bisa segala macam ya. Mungkin teman-teman bisa definisikan sendiri. Dan kalau kusta rohani itu sudah sembuh, kita tidak perlu lagi dengan semua atribut luar gitu. Karena di dalam kita sudah damai. Jadi kalau kita di dalam kita tidak damai, kita akan menutupnya dengan segala atribut-atribut di luar kita untuk menutupi kusta itu. Sama seperti Naaman tadi. Cara dia berbicara dengan Elisa, oke? Hambamu ini. Tadi waktu Elisa bilang, pergilah ke sungai Yordan celup 7 kali di sana. Dia mau ngatur Elisa, dia mau ngatur. Aku pikir dia akan mengurapi aku gitu, supaya sembuh. Tapi ayat 15 dia memanggil Elisa, dia menempatkan dirinya sebagai hambanya Elisa. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Oke, 2 Raja-Raja 5 ayat 15, tadi dia bilangnya. Kita lanjut. Bukan hanya itu, waktu Elisa menolak pemberiannya, dia tidak tersinggung. Ayat 16. Kan setelah ini, Elisa memberikan, Naaman memberikan hadiah kepada Elisa, tetapi Elisa menolaknya. Dan bayangkan, seorang yang tinggi posisinya memberikan suatu pemberian kepada seseorang terus ditolak. Sakit hati nggak? Atau tersinggung nggak? Tapi dia tidak tersinggung. Itu bukti kesembuhan dia. Semakin rendah hati seseorang, semakin kurang pemarah dia. Dia tidak marah ketika ditolak pemberian. Dan pada ayat 18, dia memohon ampun kepada Tuhan. Kalau nanti dia masih pergi bersama raja untuk menemani raja di dalam kuil. Ya kan? Dia memohon ampun. Dan kita melihat semua yang dialami Naaman di Israel menuntun dia kepada pertobatan. Semua delay yang dia hadapi tadi menuntun dia kepada pertobatan. Boleh jadi kita memiliki pengalaman yang sama dengan Naaman. Hambatan demi hambatan, kita merasa tidak ada habisnya. Kita merasa masalah tidak ada habisnya. Kita dipermainkan keadaan, harga diri kita direndahkan, dan rasanya Tuhan begitu lambat menjawab doa kita. Jadi banyak sekali delay atau
masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini sama yang seperti yang dihadapi Naaman, boleh jadi itu adalah pengalaman seperti Naaman. Mungkin karena kita masih mengontrol segala sesuatu. Let me do it my way. Gitu. Tetapi Tuhan katakan let me do it my way. Terus kita juga mengatakan let me do it my way. Dan Tuhan membiarkan ini supaya kita belajar berserah kepadanya. Menyerahkan kendali dari tangan kita ke tangan Dia yang penuh kasih dan tidak pernah gagal. Kiranya pengalaman Naaman menjadi pengalaman kita juga. Bahwa let me do it my way. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, bukan kita yang kontrol. Tuhan berkata.